Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darurat, Aceh menangis, Sumatera tenggelam, dan kaki Anda sedang dipertaruhkan. Bapak, Ibu, para pejuang kesehatan yang saya cintai, lihatlah keluar jendela atau lihatlah berita di HP Anda sekarang. Air bah sedang mengamuk. Saudara-saudara kita di Aceh Utara, di Aceh Tamiang, di Riau, hingga Sumatera Barat sedang dikepung air coklat yang mematikan. Tapi, dengarkan saya, jangan biarkan air itu menyentuh kulit kaki Anda walau setetes pun. Karena di dalam air banjir kali ini bersembunyi monster mikroskopis yang jauh lebih kejam daripada sekadar gatal-gatal. Tahukah Anda bahwa tanpa riwayat diabetes sekalipun, kaki lansia yang terendam air banjir ini bisa membusuk, menghitam, dan harus diamputasi hanya dalam waktu 3 kali 24 jam? Ini bukan ancaman kosong, ini adalah fakta medis mengerikan yang sedang terjadi di tenda-tenda pengungsian saat ini. Selamat datang kembali di channel perjuangan kita, Klinik Sehat Lansia. Saya Dr. Slamet Wibowo. Hari ini saya tidak akan bicara basa-basi. Saya hadir untuk menyelamatkan kedua kaki Anda. Jangan sampai masa tua Anda berakhir di kursi roda hanya karena Anda meremehkan genangan air di depan rumah. Sebelum saya bongkar rahasia bertahan hidup ini, saya minta solidaritas kita. Tulis nama dan kota asal Anda di kolom komentar. Khusus bagi Anda yang berada di wilayah Sumatera dan Aceh yang sedang banjir, ketik "Saya siap selamat". Mari kita kirim doa dan kekuatan. Bapak, Ibu yang saya hormati, hati saya hancur berkeping-keping melihat video-video yang beredar dari Aceh dan Sumatera beberapa hari ini. Saya melihat kakek-kakek yang sudah renta, nenek-nenek yang berjalan tertatih, nekat menerobos banjir setinggi betis hanya untuk menyelamatkan beras atau kasur basah. Mereka bertelanjang kaki. Mereka pikir, kulit saya tebal, paling cuma kutu air. Ya Allah, tidak Bapak Ibu, kulit lansia itu seperti kertas tisu, sangat tipis, sangat rapuh. Ketidaktahuan inilah yang sedang memanen nyawa dan anggota tubuh lansia kita. Izinkan saya menceritakan kisah nyata yang baru saja terjadi. Sebut saja Pak Hasan, 69 tahun, dari Loh Sukon. 3 hari lalu, rumahnya terendam. Beliau nekat, nyeker, tanpa alas kaki, membersihkan lumpur di terasnya. Kakinya tergores sedikit, kena ranting, luka yang sangat kecil, hampir tidak terlihat mata. Beliau pikir aman, tapi apa yang terjadi? Malamnya beliau demam tinggi menggigil. Besok paginya kakinya bengkak merah, panas, dan nyeri luar biasa seperti dibakar api. Hari ketiga, jaringan kakinya mulai menghitam dan berbau busuk. Dokter di rumah sakit terpaksa mengambil keputusan berat, amputasi di bawah lutut untuk menyelamatkan nyawanya dari infeksi darah, sepsis. Pak Hasan bukan penderita diabetes, gula darahnya normal, tapi beliau kehilangan kakinya dalam 3 hari gara-gara air banjir. Kenapa bisa secepat itu? Inilah yang harus Anda pahami. Musuh kita hari ini adalah bakteri pemakan daging dan infeksi selulitis ganas. Banyak lansia berpikir, kaki busuk itu kan cuma penyakit orang gula, diabetes. Salah besar. Dengarkan ini. Air banjir yang saat ini merendam Aceh dan Sumatera bukanlah air kolam renang. Itu adalah sup bakteri.
Air itu bercampur dengan kotoran manusia dari septic tank yang meluap, kencing tikus, bangkai binatang, dan limbah sampah busuk. Di dalamnya hidup jutaan bakteri ganas seperti Aeromonas hydrophila, Staphylococcus aureus, dan Streptococcus. Bagi anak muda yang kulitnya tebal dan imunnya kuat, mungkin hanya gatal. Tapi bagi Anda yang sudah di atas 60 tahun, kulit kaki Anda sudah menipis, atrofi, lapisan lemak pelindung sudah hilang, dan sirkulasi darah ke kaki sudah melambat. Begini skenario horornya. Saat Anda menginjak air banjir tanpa alas kaki, kulit Anda akan melunak, maserasi karena terendam air. Pori-pori terbuka lebar. Bakteri-bakteri ganas tadi tidak butuh luka besar untuk masuk. Cukup lewat celah kulit yang melunak itu atau lewat luka goresan mikroskopis yang tidak Anda sadari. Begitu masuk, bakteri ini akan memproduksi racun yang menghancurkan jaringan otot dan kulit Anda dengan kecepatan kilat. Inilah namanya necrotizing fasciitis atau bakteri pemakan daging. Dalam hitungan jam, infeksi menyebar. Dalam 24 jam, terjadi pembusukan, gangren. Dalam 3 hari, jika tidak dipotong, racunnya akan naik ke jantung dan membunuh Anda. Inilah kenapa saya berteriak lantang, jangan pernah injak air banjir tanpa alas kaki. Itu sama saja menyodorkan kaki Anda ke mulut buaya. Lalu, bagaimana kita bisa selamat, Dok? Air sudah masuk rumah. Kita harus evakuasi. Kita harus bersih-bersih. Apakah kita harus diam saja? Tidak, kita harus melawan dengan strategi survival lansia. Berikut adalah protokol wajib yang harus Anda lakukan saat ini juga, terutama bagi saudara-saudaraku di Sumatera dan Aceh. Jangan tawar-menawar. Peraturan pertama, haram menyentuh air tanpa perisai. Jadikan ini hukum besi di keluarga Anda. Lansia dilarang keras turun ke air banjir tanpa sepatu boots karet. Sepatu boots adalah benteng pertahanan satu-satunya antara kulit rapuh Anda dengan bakteri pemakan daging. Jika Anda tidak punya boots, jangan menyerah. Gunakan akal survival. Ambil kantong plastik sampah, trash bag yang tebal dan besar, atau plastik kresek berlapis-lapis. Bungkus kaki Anda sampai ke lutut, ikat kencang dengan karet gelang atau tali rafia di bagian atas. Jangan terlalu kencang sampai aliran darah berhenti, tapi cukup rapat agar air tidak masuk. Pastikan kaki Anda kering di dalam plastik itu. Lebih baik terlihat aneh dengan bungkus plastik daripada kaki Anda diamputasi. Peraturan kedua, inspeksi kaki setiap 3 jam. Ini untuk Anda yang sudah terlanjur basah-basahan atau sedang di pengungsian. Jangan tunggu sakit. Setiap 3 jam, periksa kaki Anda. Gunakan cermin atau minta tolong anak cucu. Cari tanda-tanda ini. Apakah ada bagian yang kemerahan? Apakah ada kulit yang mengelupas, kutu air? Apakah ada bintik kecil yang terasa panas? Jika ada, segera bertindak. Jangan tunggu besok. Cuci dengan air bersih, air botolan, atau air matang. Keringkan dan oleskan salep antiseptik atau betadine. Tutup dengan perban kering. Jangan biarkan terbuka. Peraturan ketiga.
Jangan jadi pahlawan kesiangan. Bapak-bapak lansia, saya tahu Anda ingin melindungi rumah. Anda ingin membersihkan lumpur secepatnya. Tapi ingat umur, serahkan tugas berat dan kotor di air banjir kepada yang muda. Kekebalan tubuh mereka masih bisa melawan bakteri itu. Kekebalan tubuh Anda tidak bisa. Tugas Anda di masa bencana ini adalah menjaga diri tetap sehat agar tidak membebani keluarga dengan penyakit baru. Duduklah di tempat kering, amankan barang-barang kecil, dan biarkan yang muda bertarung di lumpur. Itu bukan egois, itu strategi bertahan hidup. Peraturan keempat. Kenali tanda maut, 3 warna. Hafalkan ini. Jika setelah terkena air banjir, kaki Anda menunjukkan perubahan warna, merah menyala, tanda infeksi awal, selulitis yang menyebar cepat, kaki terasa panas dan nyeri. Ungu lebam, tanda aliran darah mulai tersumbat dan jaringan mulai mati. Hitam, tanda kematian jaringan, gangren, amputasi sudah di depan mata. Jika Anda melihat warna merah saja, jangan tunggu. Segera ke posko kesehatan atau rumah sakit terdekat. Bilang ke dokter, "Saya lansia, kena air banjir, kaki saya merah dan demam." Jangan dipijat, jangan dikerok, itu infeksi bakteri, bukan keseleo. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku di Aceh dan Sumatera, bencana banjir ini adalah ujian berat. Harta benda yang hanyut bisa kita cari lagi. Rumah yang kotor bisa kita bersihkan lagi nanti. Tapi kaki Anda, nyawa Anda, tidak ada suku cadangnya. Jangan sampai kita selamat dari tenggelamnya air banjir, tapi malah meninggal karena infeksi sepele yang kita remehkan. Saya mohon dengan sangat, dengan air mata saya, tolong sampaikan pesan ini ke tetangga kanan-kiri, terutama yang punya orang tua. Ingatkan mereka, "Pak, Nek, jangan turun ke air, pakai plastiknya, pakai bootsnya." Peringatan kecil Anda hari ini bisa jadi menyelamatkan sepasang kaki dari meja operasi besok lusa. Saya, Dr. Slamet Wibowo, berdoa dari lubuk hati terdalam. Semoga banjir di Aceh, di Sumatera, dan di seluruh Indonesia segera surut. Semoga Bapak Ibu sekalian dilindungi Allah dari segala mara bahaya, dari bakteri ganas, dan dari penyakit mematikan. Tetap waspada, tetap kering, tetap selamat. Jika video ini dirasa penting, tolong hancurkan tombol like itu agar YouTube menyebarkannya ke seluruh korban banjir di Indonesia. Bagikan video ini sekarang juga ke grup WhatsApp RT, grup keluarga, grup pengajian. Jadikan video ini sebagai alarm keselamatan bagi mereka. Jangan lupa subscribe karena kita akan terus berjuang mendampingi kesehatan lansia Indonesia dalam kondisi apapun. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.